Hari ini kebetulan kita lagi di Imobi nih, pameran Mom and Baby terbesar, dan kebetulan aku bareng sama Enfagrow Essential. Di sini ngobrol-ngobrol sama moms dan kids yang ada di sini. Ada activity kids activity-nya juga, terus udah gitu ada parenting talk show-nya juga. Jadi seru sih hari ini. Ada games-games juga buat anak-anak. Ada games-games buat anak-anak. Jadi ada kids activity tadi menyusun si puzzle mozaik itu loh. Jadi melatih anak untuk baik untuk perkembangan kognitif dan sosial emosionalnya, karena tadi tuh memang dibikinin grup gitu. Jadi satu grup 2 orang. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan temannya untuk menghasilkan si puzzle-nya ini jadi bagus. Kamu juga mengajarkan seperti itu juga kan ke anak tadi dengan belajar motorik atau seperti apa dan lain-lain. Betul, kalau misalkan ngajarin sama anak, pokoknya kalau anak-anak aku ya khususnya ya, tapi mungkin semua rata-rata anak-anak itu lebih suka belajar itu dari bermain. Jadi aku tuh nggak yang kayak belajar ya gitu, enggak. Tapi lebih ke kayak kalau mau belajar baca atau apa dari zaman belajarin huruf, ngajarin baca, itu biasanya aku dengan cara bermain sih. Karena kalau belajar tuh kayaknya anak-anak udah mundur duluan nih, nggak mau gitu. Ngomongin soal anak Kak, aku lihat di Instagram habis sudah ya. Iya. Gimana perasaannya sebagai ibu gitu ngeliat anak? Sedih. Sedih sih, bangga, sedih akhirnya dia ada di titik itu. Dan yang bikin aku kaget tuh kemarin, jadi dia tuh emang aku udah dikasih tahu sama gurunya kalau dia memang bertugas jadi MC gitu. Cuman aku nggak nyangka kalau itu kan stage-nya besar ya. Aku nggak nyangka kalau dia berani dan tetap bisa ngomong. Jadi aku kayak terharu gitu. Apalagi anak sudah semakin besar ibaratnya akan kehilangan momen anak-anaknya kan juga. Itu dia makanya kenapa kalau misalkan orang-orang nanya kenapa sih nggak main sinetron lagi atau kenapa aktivitas sekarang lebih sedikit. Aku tuh sekarang pilih kegiatan apapun itu yang memang bisa menyesuaikan sama kegiatan anak-anak aku. Kenapa kayak gitu? Karena kalau udah lewat masanya tuh nggak bisa balik lagi gitu. Dan apalagi aku nggak mau sampai nyesel, aku pengen kasih yang terbaik supaya mereka juga punya memori tentang oh iya dulu aku ditemenin belajar ini sama mama loh, dianterin sekolah, ditemenin wisuda, dianterin main sama teman-teman. Aku pengen itu ada di memori anak-anak aku gitu. Tapi mungkin apa persiapannya ketika anak mau masuk SD? Persiapannya lebih ke kayak kebetulan sekolah anakku ini ada ujiannya gitu loh. Jadi persiapannya menyiapkan mental dan banyak-banyak bersabar dalam nanti menghadapi ujian-ujiannya dia. Karena kan kalau kemarin kan aku ngajarin cuma 1 anak. Berarti ini kalau tahun ini anak aku masuk SD juga, jadi aku nanti ujiannya ngajarinnya 2 anak gitu. Terlebih di sekolah anakku ini kan ada bahasa Mandarin ya. Ibunya nggak bisa nih. Jadi hitungannya pokoknya tiap kali mereka mau ujian Mandarin, biasanya aku ketemu sama teman aku yang bisa bahasa Mandarin, aku nanya, ajarin dong dikit-dikit. Jadi minimal karena misalkan kayak aku nih lagi bilang iya misalkan kayak apa ya, pujedau gitu, jauh. Terus begitu anak aku ketawa, bukan itu mama pucet jauh gitu. Nah dari yang ngomong aja kan aku nggak ngerti nih, jadi mau nggak mau dengan jadinya aku seorang ibu tuh banyak belajar sih. Bukannya kayak kita ngajarin anak, tapi lebih banyak aku belajar dari mereka gitu. Mungkin suami sendiri ada nggak ikut andil besar gitu ya? Ada, walaupun ada yang ketinggalan. Baik, ya. tentunya masih di Imobi Jakarta dan saya informasikan, gitu. tapi juga masih banyak keseruan-keseruan pada acara pada hari ini. Gitu. Sesaat juga nanti kita ada launching produk dari First Pioneers, dan juga nanti kita ada menghiasi donat with fonut donat kentang. Yang mau ikutan langsung aja daftar di samping panggung. Keriuhannya ya pasti udah makin gede tuh. Kalau dulu kan kayaknya apalagi yang gede ya gitu. Kalau dulu, nah ini aku sampai nggak mau sampai kehilangan momen-momen itu. Kalau dulu kan kayaknya apa-apa mama, apa-apa meluk. Sekarang kayak mas peluk dulu dong. Udah diminta dipeluk terus kayak aduh, kok anak umur segini aja, anak kelas 3 SD, sekarang kayaknya anak kelas 2 mau kelas 3 SD aja, kayaknya udah ada malu-malunya kayak, ya mama jangan kayak gitu depan teman-teman aku dong, udah gitu, udah mulai gitu. Jadi keriuhan-keriuhan persiapan sekolahnya sih lebih ke kayak menyiapkan mental sih nantinya. Tapi kalau misalkan untuk anak sendiri ada ikut les-les gitu nggak sih Kak? Aku ikutin les matematika, tapi bukan untuk kayak harus mengejar nanti kamu dapat nilai bagus gitu, enggak. Jadi karena aku pikir
ya kalau misalkan aku lagi capek nih, aku lagi nggak mau ikut kelas matematika, aku nggak paksa untuk datang, itu lagi nggak mau aku nggak masuk. Sampai misalnya nanya kenapa, ya udah beberapa lama, oh iya karena anaknya lagi bosen, lagi nggak mau, atau misalkan lagi ujian yang memang nggak bisa ngerjain PR dari tempat les, jadi aku nggak paksa. Sama les ngaji sih, kalau les ngaji sih wajib karena kan di sekolahnya pelajaran agamanya bukan yang tiap hari gitu, jadi setiap weekend tuh mereka tetap ngaji sih Sabtu dan Minggu gitu. Tapi mungkin untuk parenting kakak sendiri gitu dengan suami seperti apa sih ke anak tuh? Mungkinkah pendekatannya kayak seorang teman atau gimana gitu? Mas Adi lebih ke kayak santai, tipe santai, aku yang bikin rules-nya. Dan tapi kita memang sepakat untuk siapapun yang bikin rules, misalkan kayak kamu nggak boleh main, gimana ya, misalkan nggak boleh main game gitu ya, itu aturan dari bapaknya. Terus di saat anaknya minta sama ibunya, nggak yang jadi kayak yaudah deh nggak apa-apa gitu. Aku selalu bilang, udah bilang papa belum? Kata papa bilang mama, kata mama bilang papa, nanti aku komunikasi nih, dikasih atau enggak gitu. Dan Mas Adi tuh memang cukup ketat untuk nggak kasih game, nggak kasih anak nonton, kayak gitu-gitu. Nah jadi kita sepakat nih, walaupun misalkan menurut aku nggak apa-apa lagi gitu, tapi menurut Mas Adi nggak bisa. Jadi kalaupun kita mau berdebat di belakang tuh, tapi di depan anak kita tetap harus kompak gitu. Jadi terkait screen time juga semuanya di Betul, iya semuanya. Jadi boleh nggak gitu, tiap hari itu ada info kayak anaknya minta nonton 20 menit, boleh nggak gitu. Jadi kita komunikasi di antara kitanya gitu. Tapi ada mbak nggak sih Kak untuk mengurus anak-anak gitu? Ada sih, aku nggak sejagoan itu juga sih Mbak. Ini berarti waktunya kan terbagi maksudnya dengan kakak sama mbak juga. Itu gimana caranya? Mungkin takutnya anak ngerasa kayak kok peran mama nggak lebih banyak daripada sister ya, kayak gitu. Ada nggak sih Kak kekhawatiran seperti itu? Enggak sih, karena papa juga masih aku ya rata-rata, kayak misalkan kalau untuk menu makan harian biasanya aku nanya hari ini makan apa gitu. Terus kayak gitu, walaupun sama mbak misalkan mereka di kamar gitu lagi main, aku ada di situ. Aku ada di situ biasanya, pokoknya sebisa mungkin ya melibatkan diri sih. Mau kita lagi capek walaupun kayak, tapi mama kalau lari tuh lebih pelan, lebih seru main sama mbak atau sama papa gitu. Yang penting usaha aja deh. ya lelah sih ya, tapi ya udah deh gitu. Tapi anak-anak kalau misalkan lagi cranky gitu biasanya masalah apa Kak? Cranky, mereka tuh kan 2 cowok nih ya, umurnya nggak jauh, lebih ke kayak kadang tadi adik rusakin mainan aku, atau tadi mas iniin aku, lebih ke kayak gitu sih. Dan itu berantemnya 5 menit sekali, baikan 5 menit sekali, baikan gitu aja terus sampai mau tidur, dari melek mata sampai mau tidur gitu aja. Tapi aku nggak yang selalu bayang kayak kalian nggak boleh gitu, nggak. Selesai mereka belajar untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Kecuali kalau udah parah biasanya nanti datang kan, nggak ini gimana coba jelasin, ini versi A, ini si versi B, oke. Aku tanya ke sekitar nih, jadi yang sebenarnya tuh apa, nanti gitu, lebih ke kayak gitu sih. Terakhir mungkin Kak harapan besarnya untuk perkembangan anak-anak ke depannya seperti apa? Mudah-mudahan mereka tumbuh jadi anak-anak yang bahagia, karena penting banget itu, anak yang soleh, anak yang cerdas, bisa cerdasnya optimal ya, nggak cuma cerdas akademik, tapi mereka juga punya rasa empati, bisa percaya diri, bisa nyaman dengan diri